Baik, perkenalkan nama saya Niputri Dina Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067 selaku ketua dari SGD kelompok A3. Yang di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang student project yang kami buat pada blog Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Sebelumnya di sini akan ada perkenalan dari anggota SGD A3. Baik, pertama di sini ada Frisini Amanda. Selanjutnya itu ada Feba Aurelia. Selanjutnya itu ada Sekar Nariswari. Selanjutnya ada Viko Fernanda. Selanjutnya ada Ivani Aurelia. Ada Kevin Datanaya. Ada Diana Novita. Ada Dina Pratnyani. Ada Yadurani. Salsabilah Nailah Widianto. Miracle Dwinata. Ayu Sukma Chandra Putri. Dan juga yang terakhir adalah Ananta Surya. Baik, mungkin selanjutnya akan mulai masuk kepada student project, yaitu yang pertama adalah pengenalan kasus. Jadi kasus yang kami dapatkan di sini adalah Miss Noni, 35 years old, come to the puskesmas with complaint of liquid defecation, more than 6 per day, little by little, found mucus and mold in her stool, and fever since yesterday. Halo, perkenalkan saya Gusti Ngurah Bagus Ananta sudah diputra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Kali ini saya akan mulai menjelaskan mengenai problem statement dari kasus yang ada. Dari kasus yang diberikan, kami menyimpulkan bahwa Ibu Noni mengalami penyakit disentri. Disentri merupakan suatu penyakit yang disebabkan akibat adanya invasi dari bakteri pada sel mukosa usus halus sehingga menimbulkan tinja pada darah, rasa sakit pada perut, ataupun tinja yang berlendir. Nah, penyakit disentri dapat disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya adanya infeksi dari Campylobacter, Schistosoma mannsoni, Shigella, Salmonella, ataupun Entamuba histolytica. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala disentri secara umum. Gejala yang pertama yaitu terdapat sakit perut di bagian sebelah kiri dengan tekstur ketika buang air besar yaitu encer, dan juga terdapat lendir dan darah pada fesesnya. Kemudian gejala yang kedua adalah mual-mual, gejala yang ketiga adalah sakit kepala, dan gejala yang terakhir adalah ketika kasus berat yang disebabkan oleh Shigella dysentery, gejala timbul secara cepat dan berat sehingga bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Miracle Dwinata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Di sini akan menjelaskan mengenai terapeutik objektif atau tujuan terapi. Terdapat 2 tujuan terapi, yaitu yang pertama, melakukan eradikasi terhadap bakteri atau amuba, dan yang kedua, menghilangkan gejala berupa mukus dan juga darah. Terdapat 2 jenis disentri, yaitu disentri yang disebabkan oleh bakteri disebut disentri basiler, dan disentri yang disebabkan oleh amuba, yaitu disentri amuba. Jika terjadi disentri basiler, maka terapi farmakologis yang bisa diberikan yaitu yang pertama, ciprofloxacin dengan dosis 2 kali 500 mg per hari selama 3 hari, ataupun azitromisin dengan dosis 1 gram dosis tunggal. Sedangkan jika terjadi disentri amuba, maka terapi farmakologis yang bisa diberikan yaitu metronidazole dengan dosis 3 kali 500 mg per hari selama 3 hingga 5 hari. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sekar Nariswari Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 057. Di sini saya akan menjelaskan terkait pilihan pidrak untuk disentri amuba. Untuk pilihan yang pertama itu ada metronidazole. Untuk efikasinya, metronidazole adalah obat yang efektif untuk mengobati disentri yang disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica. Metronidazole oral diserap hampir seluruhnya dengan bioavailabilitas kurang dari 88 sampai 95%. Untuk safety-nya, metronidazole ini aman apabila digunakan sesuai dengan resep. Namun beberapa efek samping yang terjadi itu seperti mual, muntah, diare, sakit perut, sakit kepala, pusing, serta ruam kulit. Untuk suitability-nya, metronidazole ini cocok dan efektif untuk orang dewasa dan anak-anak di atas usia 8 tahun. Namun, obat ini tidak boleh digunakan untuk wanita hamil atau menyusui atau orang-orang yang alergi terhadap metronidazole.
dan orang dengan gangguan ginjal atau gangguan penyakit hati. Baik, selanjutnya itu ada pilihannya itu tinidazole. Untuk efikasinya, tinidazole ini obat yang efektif untuk mengobati disentri amuba secara oral dengan bioavailabilitasnya itu 90%. Untuk safety-nya, tinidazole ini umumnya aman jika digunakan sesuai resep. Efek samping yang paling umum itu sakit perut, adanya rasa pahit, diare, dan gatal-gatal. Untuk suitability-nya, tinidazole ini umumnya aman dan efektif untuk orang dewasa dan anak-anak di bawah usia 3 tahun. Namun, obat ini nggak boleh digunain untuk wanita hamil, terus wanita yang menyusui, terus orang yang alergi terhadap tinidazole, dan kontradiksi medis seperti adanya penyakit ginjal, penyakit hati, atau gangguan neurologis. Baik, selanjutnya untuk pilihan obat selanjutnya itu ada iodoquinol. Untuk efikasinya, iodoquinol ini adalah ini tuh efektif terhadap amoeba histolitika di dalam lumen usus. Untuk safety-nya, iodoquinol ini tuh umumnya aman jika digunakan sesuai dosis yang direkomendasikan. Untuk efek samping yang paling umum itu seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare. Untuk suitability-nya, iodoquinol ini cocok untuk pengobatan infeksi amoeba luminal pada pasien dengan infeksi akut maupun infeksi kronis. Dapat digunakan pada pasien yang tidak mentoleransi paromomisin. Kemudian untuk pilihan obat selanjutnya itu ada paromomisin. Ini tuh untuk efikasinya paromomisin amebiasid luminal ini tuh membunuh etamoeba histolitika di lumen usus. Kemudian ada studi yang menunjukkan bahwa paromomisin ini tuh cukup efektif dalam membersihkan infeksi amoeba pada pasien yang tidak menunjukkan gejala atau carrier stage maupun mereka yang memiliki gejala ringan hingga sedang. Untuk safety-nya, paromomisin ini tuh umumnya dianggap aman dengan efek samping yang minimal. Untuk efek samping yang paling umum itu seperti mual, muntah, diare, terus kram pada pada perut. Untuk efek sampingnya itu yang serius jarang terjadi. Untuk suitability-nya, paromomisin ini cocok untuk pasien yang memerlukan pengobatan untuk amoeba luminal, baik terapi tunggal maupun terapi bagian dari regimen kombinasi setelah terapi jaringan. Baik, selanjutnya untuk pilihan obat P-drug untuk disentri basiler. Ini yang pertama itu pilihan obatnya ada ciprofloxacin. Untuk efikasi dari ciprofloxacin ini tuh ciprofloxacin ini merupakan obat yang efektif dalam pengobatan infeksi oleh bakteri gram negatif ataupun bakteri gram positif. Terus ciprofloxacin ini dapat melawan bakteri jenis Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Neisseria, dan Pseudomonas aerogenesa dengan bioavailabilitas 70 hingga 80%. Untuk safety, ciprofloxacin ini umumnya tuh tidak memiliki efek samping yang serius. Efek samping yang biasa umum terjadi itu seperti mual dan muntah. Untuk suitability, penggunaan ciprofloxacin pada usia di bawah 18 tahun masih belum menunjukkan keamanan karena resiko efek samping yang serius seperti kerusakan sendi. Selain itu, obat-obatan ini memiliki efek samping pada bayi sehingga memerlukan pertimbangan resiko dan manfaatnya. Selanjutnya, pilihan obatnya itu ada juga nevrofloxacin. Untuk efikasi dari nevrofloxacin ini merupakan obat antibiotik golongan quinolon yang ampuh melawan bakteri gram negatif aerob Untuk safety-nya, nevrofloxacin ini memiliki efek samping berupa
mual, muntah, kram perut, dan pusing. Untuk suitability-nya, penggunaan nefrofloxacin pada ibu hamil atau menyusui sebaiknya dihindari karena nefrofloxacin ini termasuk kategori FDA termasuk ke dalam golongan C, sehingga penggunaan pada ibu hamil ini tidak aman. Untuk pilihan obat yang selanjutnya itu ada azitromisin. Azitromisin itu merupakan antibiotik makrolid dalam kelompok azilide. Terus azitromisin ini tuh efektif dalam pengobatan disentri basiler dengan bioavailabilitas sekitar 37%. Untuk safety-nya, azitromisin ini umumnya aman apabila digunakan sesuai dengan resep dokter. Namun ada beberapa efek samping yang umumnya terjadi seperti mual, muntah, pusing, dan nyeri pada perut. Terus untuk suitability-nya, azitromisin ini merupakan golongan B pada pregnancy kategori menurut USA FDA, sehingga sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil. Untuk azitromisin ini umumnya aman apabila digunakan untuk orang dewasa. Untuk selanjutnya ada cetirizine. Cetirizine ini untuk efikasinya efektif dalam pengobatan disentri basiler dengan route of administration melalui intravena sehingga bioavailabilitasnya 100%. Untuk safety-nya, ini tuh umumnya aman apabila digunakan sesuai dengan resep dokter dan injeksi secara intravena dengan tenaga medis yang berpengalaman. Namun ada beberapa efek samping pemberian antibiotik cetirizine seperti mual, muntah, nyeri pada perut, dan diare. Untuk suitability-nya, obat ini termasuk dalam golongan B pada pregnancy kategori menurut USA FDA, sehingga sebaiknya tidak diberikan kepada ibu hamil. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Persyani Amanda Menguleh dengan NIM 2302511053. Baik, di sini kita menggunakan dua obat, yaitu ciprofloxacin dan metronidazole. Yang pertama, farmakokinetik dari ciprofloxacin. Nah, farmakokinetik dibagi absorpsi, distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Absorpsi dari ciprofloxacin itu dia diserap cepat oleh duodenum dan juga jejunum di bagian proksimal. Dan bioavailabilitasnya adalah oral, yaitu 70-80%. Konsentrasi plasma ciprofloxacin mencapai puncaknya setelah sekitar 2 jam. Distribusi, ciprofloxacin ditemukan di ginjal, kantung empedu, liver, paru-paru, cairan gingiva, jaringan ginekologi, jaringan prostat termasuk plasenta, ASI, dan cairan cerebrospinal. Volume distribusi mencapai 2,7 per kilogram dan kecepatan pengikatan protein plasma sekitar 20-40%. Ciprofloxacin diekskresikan melalui urin sekitar 30-50% dan diekskresikan melalui feses itu sekitar 15-43%. Waktu paru eliminasi adalah sekitar 3-5 jam untuk orang dewasa dan 2-5 jam pada anak-anak. Terus metabolisme, sebagian besar ciprofloxacin ini dimetabolisme oleh hati oleh enzim CYP1A3A2 pada konsentrasi rendah. Ciprofloxacin akan diubah sebagian besar menjadi dextran ciprofloxacin M1, sulfo ciprofloxacin M2, atau oxo ciprofloxacin M3, dan formoli ciprofloxacin M4. Lanjut, farmakokinetik dari metronidazole. Absorpsi metronidazole ini cepat diserap dan di saluran pencernaan. Konsentrasi plasma maksimum adalah waktu 1-2 jam. Untuk formulasi oral, 20 menit untuk formulasi intravena, dan 5-12 jam untuk formulasi rektal, dan 8 untuk formulasi gel vagina. Bioavailabilitasnya dinyatakan 60-80%, untuk formulasi rektal 20-50%, untuk formulasi tuba 56%, dan untuk gel intervaginal. Distribusi metronidazole didistribusikan secara luas dalam cairan dan jaringan tubuh, termasuk empedu, air liur, ASI, plasenta, air mani, dan cairan cerebrospinal, dan konsentrasi yang sebanding dengan konsentrasi obat
dalam plasma, metronidazol berkaitan dengan protein plasma. Metabolisme metronidazol di metabolisme terutama di hati melalui proses hidraloksisasi, oksidasi samping, dan glukurodinasi menjadi metabolit hidroksil aktif dan metabolit lainnya. Ekresi 60-80% metronidazol diekresikan melalui urin dan sisanya melalui feses 6-15%. Studi menunjukkan bahwa 20% metronidazol diekresikan tidak berubah dan sisanya sebagai metabolit. Waktu paruh eliminasi metronidazol pada orang dewasa adalah sekitar 8 jam atau mungkin lebih lama pada pasien gangguan hati. Waktu paruh eliminasi metronidazol pada neonatus bisanya 25-75 jam. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisa Februarilia dengan 3 digit NIM terakhir 055. Jadi saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari ciprofloxacin. Jadi obat ini merupakan antibiotik bakterisidal spektrum luas kelas fluoroquinolone. Jadi ciprofloxacin bekerja dengan cara berikatan pada enzim pada bakteri yaitu DNA gerase dan topoisomerase. Dengan demikian, obat ini menghambat replikasi DNA bakteri serta proses repair dan rekombinasi bakteri. Dengan menghambat fungsi ini, ciprofloxacin menghentikan replikasi DNA bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mengobati infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari metronidazol, yaitu sebuah antibiotik yang digunakan dalam pengobatan disentri. Mekanisme obat ini yaitu bekerja dengan cara menghancurkan parasit bakteri anaerob yang menyebabkan disentri. Obat ini mengikat pada DNA parasit, menghambat sintesis DNA dan akhirnya menghancurkan parasit. Proses ini dimulai dengan konversi molekul menjadi radikal bebas nitroso yang sementara melalui reduksi intraseluler di sitoplasma bakteri atau organel protozoa yang spesifik. Kemudian membuat obat ini menjadi aktif terhadap kuman yang memiliki metabolisme anaerob. Selanjutnya mari kita bahas mengenai safety dari kedua obat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Semancara Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai farmakodinamik dari ciprofloxacin dan metronidazol. Selanjutnya kita akan membahas mengenai safety dari kedua obat ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dari banyak skala jenis obat yang ada di dunia ini, tentu mereka akan memiliki efek samping tersendiri apabila kita mengonsumsinya. Terlebih lagi akan ada reaksi obat yang akan terjadi apabila kita mengonsumsinya lebih dari 2 obat ataupun 3 obat. Dimana yang kali ini pada studi project kali ini kami akan membahas mengenai safety dari kedua obat ini, yakni ciprofloxacin dan metronidazol. Ciprofloxacin seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai obat yang bisa kita gunakan ketika kita mengalami suatu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya setiap obat akan memiliki efek samping, begitu juga dengan ciprofloxacin yang akan mengakibatkan mual, muntah, bahkan juga kerusakan hati. Ada juga metronidazol di mana juga merupakan satu antibiotik golongan nitromidazol yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di bagian vagina, perut, hati, kulit, sendi, dan pernafasan. Namun sama halnya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya ada banyak sekali obat yang memiliki efek samping, metronidazol juga memiliki efek samping jika dikonsumsi. Salah satunya bisa merujuk pada gangguan pencernaan hingga ada keluhan pusing, mual, dan diare. Namun pada studi project kali ini kami sudah menyesuaikan sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kasus, sehingga pada akhirnya ketika dikonsumsi ini akan aman digunakan. Kemudian untuk efikasi yang pertama dari obat metronidazol. Nah, yang dalam kasus disentri amoeba yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica, obat yang paling ampuh untuk diberikan adalah metronidazol, di mana terdapat sebuah studi meta-analisis yang menunjukkan bahwa pasien yang menerima pengobatan metronidazol mencapai 100% kesembuhan. Selain itu, disentri yang disebabkan oleh bakteri anaerob seperti Bacteroides fragilis dan Prevotella bifida juga dapat diobati dengan metronidazol. Selanjutnya, itu terdapat efikasi dari obat ciprofloxacin. Nah, ciprofloxacin itu memiliki efikasi yang tinggi dalam mengobati penyakit disentri, di mana dalam suatu penelitian disebutkan bahwa ciprofloxacin akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan antibiotik lain seperti metronidazol, ceftriaxone, cefixime, cefotaxime, dan tetracycline. Untuk suitability atau kesesuaian dari obat tersebut,
Jadi, metronidazol dan ciprofloxacin itu merupakan obat yang tepat untuk disentri. Namun, perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti dari segi jenis disentri, apakah diagnosisnya akurat berdasarkan tes laboratorium, dan juga pertimbangkan tes resistensi dari antibiotik lokal. Kemudian untuk faktor pasien itu seperti riwayat alergi, riwayat medis, usia, apakah ada kehamilan dan juga menyusui. Perkenalkan kembali, nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Untuk obat ini harganya sangat beragam di pasaran. Untuk obat ciprofloxacin dibanderol dengan harga mulai dari 5.800 sampai 8.000 per strip. Harga ini bisa berbeda tergantung dengan daerah. Untuk obat metronidazol dibanderol dengan harga mulai dari 2.700 sampai 10.000 rupiah per strip. Harga ini juga bisa berbeda tergantung daerah. Dari segi biaya, mereka seimbang sehingga disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan obat. Baik, perkenalkan, saya Nikada Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM akhir 065 akan melanjutkan presentasi mengenai prescription. Untuk diagnosa pasien, jika mengalami disentri basiler, anjuran obatnya adalah ciprofloxacin. Berikut adalah resep yang telah kami buat pada kertas berwarna putih dengan ukuran 1/4 folio atau 10,5 x 16,5 cm. Mengenai analisis dari struktur resep, yaitu pada bagian atas berisikan identitas dokter, yaitu nama dokter, nomor SIP dokter, serta tempat praktik. Di bawahnya diisikan kota, tanggal pembuatan, dan juga nomor resep yang bersifat opsional. Selanjutnya ada superscriptio dengan simbol R atau resepi, yang artinya ambillah atau berikanlah. Kemudian ada inscriptio berisikan jenis obat yang diperlukan, yaitu ciprofloxacin bentuk tablet 500 mg. Kemudian ada numero yang ditulis VI atau 6, karena mengharapkan pasien mengonsumsi obat selama 3 hari. Kemudian subscriptio berisi bentuk sediaan obat, yaitu berupa tablet. Ada signatura berisi petunjuk penggunaan obat kepada pasien, yaitu signa 2 didit, tab 1 PC, artinya diminum 2 kali sehari, tiap minum 1 tablet setelah makan. Dilanjutkan dengan paraf dari dokter untuk menunjukkan bahwa ini resep dibuat oleh pihak yang berwenang. Kemudian diberikan identitas pasien atau pro pada paling bawah, yaitu berisi nama, usia pasien, berat badan dan tinggi badan, serta alamat dari pasien. Baik, apabila pasien mengalami disentri yang disebabkan oleh amuba, maka obat yang dianjurkan adalah metronidazol, yaitu berikanlah metronidazol dalam bentuk sediaan tablet 500 mg dengan numero X yang diharapkan pasien mengonsumsi obat selama 3 hari. Kemudian signa 3 DD tab 1 PC atau obat metronidazol ini diminum 3 kali sehari, setiap minum 1 tablet setelah makan. Tidak lupa juga paraf serta identitas dari pasien dituliskan pada resep. Baik, selanjutnya perkenalkan kembali, nama saya Putri Pranyani dengan 3 digit terakhir yaitu 067. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang step kelima, yaitu evaluasi dan stop terapi pada golongan obat antibiotik seperti ciprofloxacin dan juga metronidazol, di mana pada yang pertama saya akan menjelaskan ciprofloxacin terlebih dahulu. Evaluasi pada obat ciprofloxacin ini ditinjau dari efek samping umum dan juga efek samping khusus atau berat yang dapat ditimbulkan oleh karena penggunaannya, di mana efek samping umum yang diberikan oleh ciprofloxacin ini meliputi mual, muntah, dan juga pusing. Kemudian ada efek samping khususnya atau efek samping yang berat, yaitu bisa berefek pada organ tubuh seperti terjadinya otitis media, disepsia, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada stop terapi, di mana penggunaan ciprofloxacin ini dapat dihentikan apabila terjadi alergi oleh ciprofloxacin maupun obat golongan quinolone lainnya, dan dapat dihentikan apabila terjadi efek samping yang berat seperti yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan juga stop terapi dari obat metronidazol. Yang pertama di sini ditinjau juga dari evaluasi, yaitu dapat dilihat dari efek samping umum dan juga efek samping khusus atau efek samping yang berat. Yang pertama adalah efek samping umum, yaitu ada mual, muntah, sakit perut, dan juga pusing. Sedangkan efek samping berat atau khusus yang ditimbulkan dari penggunaan obat metronidazol ini adalah terjadinya gangguan juga pada fungsi organ seperti ansefalopati, neuropati optik, dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada stop terapi dari penggunaan obat metronidazol ini adalah ketika terjadi kontraindikasi berupa alergi pada obat metronidazol dan pada ibu hamil. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pandegiri Kevin Dayatara Liarta dengan 3 digit NIM terakhir 063. Selanjutnya adalah KIE pasien.
Penularan disentri amuba maupun basiler dapat ditekan dengan menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan seperti membersihkan tangan dengan sabun, menyuplai air yang tidak terkontaminasi, serta menjaga kebersihan zaman setelah maupun sebelum digunakan. Keluarga juga dapat membantu pasien dengan memberikan makanan lunak kepada pasien sampai frekuensi beraknya berkurang dari 5 kali sehari dan memberikan makanan ringan yang biasa bila ada kemajuan. Kemudian pasien dengan kasus yang berat juga dapat dirujuk ke spesialis penyakit dalam serta perlu adanya perawatan yang intensif. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 059. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan lanjutan ya dari KIE pasien yang mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah mungkin untuk lanjutan sendiri, apa saja sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan gitu dalam KIE atau komunikasi dan juga edukasi yang perlu kita berikan kepada pasien gitu. Mungkin di sini ada beberapa hal, saya ambil 3 hal aja. Itu yang pertama adalah para ibu perlu diedukasi terkait ASI atau air susu ibu kepada bayi yang baru lahir, karena dimana salah satu kandungan di dalam ASI itu mempunyai efek kekebalan terhadap si bayi atau anak gitu. Jadi perlu kita beritahu dan jelaskan gitu ya, bagaimana sih kandungan daripada ASI itu dalam membentuk kekebalan tubuh pada si anak gitu. Dalam hal ini adalah untuk mencegah penyakit dari disentri amuba gitu. Kemudian yang kedua yaitu perlu menjaga kebersihan daripada bayi ataupun anak-anak gitu ya. Misalnya mungkin dari penggunaan popok atau mungkin selama si bayi atau anak-anak balita atau lain sebagainya itu menggunakan popok bekas, itu harus dibuang pada tempat khusus atau sampah khusus gitu ya. Jadi nggak boleh dibuang sembarangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus memperhatikan dari segi pola makanannya. Mungkin dari kebersihan makanannya itu gimana, apakah sudah dijaga dengan baik gitu. Mungkin saja makanan-makanan yang kita beli dari luar ataupun yang kita berikan kepada si bayi tanpa diperhatikan oleh orang tua atau pengawas dari anak-anak ini, mungkin saja makanan tersebut sudah dihinggap oleh lalat ataupun sudah memiliki kandungan lain gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan diare atau disentri amuba pada si anak gitu. Mungkin itu saja sih KIE yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibacakan pada student project yang sudah kami buat. Sekian dokter presentasi dari SGDA 3. Terima kasih.